بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كنا في لقائنا الماضي انتهينا من الدرس الثالث، أليس كذلك؟ Wala- ألا kita di pertemuan yang lalu sudah menyelesaikan pelajaran ketiga dan pembahasan yang paling terakhir kita bahas kemarin adalah Ismul Jinsil Jam'i. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi sebelum kita mulai pelajaran, saya minta maaf orang yang sempat saya menjanjikan kalau saya sempat saya akan kirimkan singkatan ya terkait dengan perbedaan-perbedaan tadi istilah jama' ada al-jama' kemudian jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir, kemudian sighah muntahal jumu, ismul jam'i, ismul jinsil ifradi, ismul jinsil jam'i. Yang kita bahas kemarin, yang kita sebutkan kemarin. Qadarullah saya belum selesai menulisnya, saya minta maaf Ibu sekalian. Justru malah mengerjakan yang lain-lain. Saya minta maaf Labas dan Ustadz. mungkin nanti akan saya susulkan insya Allah untuk malam hari ini kita akan membahas materi ya. Mm-mm. Namun sebenarnya materi i'rab ini adalah materi ad-darsul awal, bab pertama. Namun setelah saya perhatikan di bab pertama itu, seperti saya sampaikan tadi, hanya membahas i'rab ism dan i'rab fi'il mudhari. I'rab ism dan i'rab fi'il mudhari. Tidak menyeluruh semua kata di dalam bahasa Arab. Nah, maka mungkin sebelumnya akan kita muqaddimahi terlebih dahulu mari kalian dengan materi tambahan. Nanti kita muqaddimahi pembagian-pembagian kata, kemudian pengelompokan kata berdasarkan i'rab dan binanya, dan baru nanti masuk ke eh, cara mengi'rab masing-masing kata. Wafaqanallah jami'. Suara saya putus-putus tidak, Mas? Iya, agak tadi. Sekarang tidak, Mas? Astagfirullah. Jadi malam hari ini kita insya Allah akan membahas satu materi dan ini yang sebenarnya saya ringkas dari An-Nahwu As-Saghir. Kita pernah membahas An-Nahwu As-Saghir ya. Kita insya Allah malam hari ini sedikit membahas pembahasan i'rab. Pertama, mahasiswa sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pembahasan i'rab, kita akan membahas muqaddimahnya terlebih dahulu. Tamhid. Tamhid itu maknanya hampir sama dengan muqaddimah, namun atau pendahuluan gitu ya. Namun biasanya di dalam tamhid itu tidak hanya pembukaan sambutan seperti itu. Tamhid itu biasanya membahas hal-hal mendasar atau istilah-istilah mendasar yang akan selalu dibahas dari awal sampai akhir nanti. Jadi di dalam tamhid ini kita akan membahas setidaknya ada 3 poin utama. Pertama, anwa'ul kalimah, kemudian aqsamul ism bi'tibari ta'rif wa tankir, dan yang ketiga, aqsamul kalimah min haitsul i'rab wal bina. Setelahnya nanti baru kita akan membahas ahkamul i'rab dan alamatul i'rab. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu anwa'ul kalimah. Ini sudah berkali-kali kita mempelajari dan insya Allah ibu-ibu sekalian sudah tidak asing lagi dengan pembahasan ini. Anwa'ul kalimah. Kata di dalam bahasa Arab itu dikelompokkan menjadi tiga. Hanya tiga macam saja, tidak lebih. Kata di dalam bahasa Arab itu ada tiga, yaitu ism, fi'il, dan harf. Gitu kan ibu ya? Iya. Biasanya, wah sekalian, kalau di dalam kitab-kitab nahwu,
terutama kitab-kitab nahwu yang mukhtasar, yang ringkas, yang untuk pemula, biasanya tidak disebutkan sama sekali definisinya, takrifnya, pengertiannya tidak disebutkan. Isem itu definisinya apa, haruf, fi'lun itu apa, masing-masing tidak, tapi langsung disebutkan ciri-cirinya. Namun sebelumnya saya juga pernah menyebutkan definisi dari masing-masing, maksudnya masing-masing kan Ibu ya. Misalkan harf, harf itu apa Mas kalian masih ingat? Kalau Duh, diperbandingkan dengan bahasa kita, harf itu apa? Harf itu, kata harf itu lebih mirip dengan kata bantu Ibu sekalian. Harf itu lebih mirip dengan kata bantu. Jadi harf maksudnya di sini adalah harf alladzi lahu ma'na. Huruf yang mempunyai makna, bukan huruf satuan seperti hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Bukan seperti itu. Tapi harf di sini maksudnya haruf yang mempunyai makna. Maka kalau itu maksudnya adalah seperti kata bantu di dalam bahasa Indonesia, yang mana kata bantu itu fungsinya untuk melengkapi susunan kalimat. Tapi kalau misalkan berdiri sendiri, kata bantu itu tidak ada gunanya. Kalau berdiri sendiri nggak bisa dipahami maksudnya. Misalkan dari, ke, untuk. Kalau misalkan berdiri sendiri, nggak bisa dipahami, ya kan Ibu ya? iya. Ya, Kalau Ustaz. misalkan disusun Ya. dalam susunan kalimat, baru itu ada faidahnya. Itu melengkapi susunan kalimat. Harf itu sebenarnya juga seperti itu. Harf di dalam bahasa Arab. Gitu Ibu ya? Wadih mahal. Waduh. Jadi harf itu mirip seperti kata bantu. Berikutnya, fi'lun. Fi'lun itu apa mas sekalian? Ini Maksudnya Ustadz fi'lun lagi itu di apa? mana tuh? Bagaimana? Mas? Kerja. Enggak sih, Fi'lun. lagi nyari yang di Terus layar ini halaman berapa ya? Tidak nggak ada. ada ya dia. Kalau di kitab Oh, nggak Nggak ada. Kak Ono. Ini, Oh, saya dari kalau tadi dicari bolak-balik sama kayak gini nih. kalau Nih, dicari dari awal sampai akhir ya bakal ada. Ini iya. slide tambahan yang eh, ini Tambahan baru ya. beberapa beberapa waktu terakhir ini saya rapikan, oh. Oh, ya, Hmm. ya, ya, Ustadz. Baik, Ustadz. Dan Iya tadi belum juga belum saya cari-cari belum di kita. ah, belum saya Ini buat dulu pernah ringkasan ada di juga. daurah nggak ya? Enggak ya? Ini sebenarnya juga saya ringkas dari Nahwu Shaghir di daurah itu, cuman secara Eh, eh, lebih saya ringkas lagi secara urutan juga saya lebih ringkas dan perbaiki. Gitu. Saya ambil bagian-bagiannya saja, gitu ya. Oke, Ustadz. Fi'ilun itu apa, Mas? Kata kerja. Kata ya. Nah, Kata kata kerja. Kalau kita artikan kata kerja, sih memang fi'lun itu kata kerja. Hanya saja kita juga harus memahami fi'lun di dalam bahasa Arab dan kata kerja di dalam bahasa Indonesia itu tetap ada perbedaan. Terutama terkait dengan waktu kan Ibu ya. Terkait dengan Heeh. waktu. Kalau bahasa Indonesia kata kerja itu tidak ada bedanya. Mau yang lampau sekarang atau yang akan datang. Misalkan duduk ya, duduk kemarin duduk, sekarang duduk, besok duduk, ya tetap istilahnya duduk. Namun kalau di dalam bahasa Arab ada fi'lun madin, ada fi'lun mudhari, ada fi'l amr. Fi'lun madin itu kata kerja lampau, kemudian fi'lun mudhari Mm-mm. itu menunjukkan sekarang dan yang akan datang, kemudian fi'l amr itu untuk perintah. Gitu ya, Bapak ya? Itu fi'lun. Iya. Ism. Apa yang dimaksud ism, Mas sekalian? ya. Bagaimana, Mas? Dulu pernah bolak-balik diterangin tapi kok lupa Apa? wae dia. Yang pasti Simpel bukan kata benda, saja. bukan, bukan. Apalah Ustadz tuh neranginnya dulu lupa Ustadz. Cerah Ustadz. Jadi begini, Mas sekalian. Kita Ism itu biasain. sebenarnya semua kata yang tidak termasuk harf dan tidak termasuk fi'lun, maka masuknya ke ism semua. Iya, Gitu ya, Bapak ya? Ya, Makanya Ustaz. kalau saya membahas definisi itu biasanya saya balik urutannya. Kalau penyebutannya biasanya ism, fi'lun, harf. Tapi kalau membahas definisi biasanya saya balik harf dulu, kemudian fi'lun, baru ism. Karena yang nggak masuk ke harf dan nggak masuk ke fi'lun itu baru semuanya masuk ke ism. Jadi ism itu banyak sekali. Cangkupannya banyak sekali. Macam-macam ism itu banyak sekali. Tidak hanya kata benda. Kata benda itu kalau di bahasa Arab kan disebut dengan ism jamid. Naam, mm-mm. ism jamid atau kata benda itu adalah bagian dari ism. Kita sebut ism, ism jamid. Tapi ism itu tidak hanya ism jamid, tapi banyak sekali. Seperti ism alam.
Ism alam itu nama orang, nama daerah, nama merek. Kemudian ada ism domir, kata Mm-mm. ganti, Mm-mm. semuanya itu ism. Anjir. Kemudian ada ism isyarah, kata tunjuk. Kemudian ism istifham, kemudian ism Istiqlal. mausul, kemudian ism syarat, kemudian ada adat, ada ismul fi'ali. Ada 7 ya? Berapa sih? Banyak, banyak sekali. Ism Ya. itu banyak ya. Ya, 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 ya. Subhanallah, guys. Makanya kemudian misalkan asmaul hayawanat itu nama-nama hewan itu termasuk ism. Kemudian asmaul al khadrawat wal fawakih, nama-nama sayuran dan nama-nama buah-buahan semua masuk ism. Kemudian Hmm. asmaul mihan, nama eh, apa namanya mihan itu Nihan. profesi. Profesi itu juga masuk ism. Kemudian hiwayat, hobi, hobi itu sebutan-sebutan untuk hobi juga ism. Kemudian sifat, isem sifat. Sifat itu semuanya juga masuk ke isem. Sedangkan kalau dalam bahasa kita, kalau yang kita sebut adalah kata benda, banyak dari isem itu yang nggak masuk kata benda, ya kan Ibu? Ya? Hmm. Jadi isem itu eh, di Lain. antara cangkupannya adalah kata benda. Tapi isem itu bukan sebatas hanya kata benda saja. Gitu Ibu ya? Iya. Semua yang Terus. tidak masuk harf dan nggak masuk Kata. fi'lun masuknya isem. Makanya tidak heran kalau ada istilah ada namanya kata ismul fi'li. Ismul fi'li itu kata yang makna dan fungsinya persis seperti fi'lun tapi tidak mempunyai ciri-ciri fi'lun. Maka dikelompokkan dikategorikan sebagai isem gitu. Jadi yang nggak masuk harf dan nggak masuk fi'lun itu masuknya ke isem. Di sini kita sebutkan ciri-cirinya Mas kalian sebagaimana kebiasaan para ulama di kitab-kitab mukhtasarnya. Ism itu di antara ciri-cirinya. Dhabit di sini dhabituhu maksudnya alamatuhu. Ma alamatul ism? Al-ism huwa kullu kalimatin taqbalu tanwin wa al wa nida wa harful jar. Ism adalah setiap kata yang bisa ditanwin akhirannya atau bisa diawali al atau bisa dijadikan munada, dipanggil dengan harfun nida atau juga bisa diterapkan harful jar padanya. Nah, ini empat ciri-ciri saja yang kita sebutkan di sini dan ini bukan berarti batasan. Sebenarnya ada ciri-ciri yang lain, tapi paling simpel dan paling mudahnya ada empat ini. Setiap kata yang bisa ditanwin akhirannya, bisa diawali al, bisa dijadikan munada, kemudian bisa diawali harful jar, maka pasti ism. Kalau akhirannya tanwin pasti ism. Kalau awalannya al pasti ism. Karena kalau misalkan sebagai munada pasti ism. Kalau sebelumnya harful jar pasti setelah harful jar ism. Gitu ya, Bu ya. Iya. Contohnya di sana, misalkan lafzul jalalah Allahu. Misalkan kita bisa jadikan al-munada lafzul jalalah ini jadi ya Allah atau harful jar misalkan billahi. Demikian juga kata masjidun. Bisa kita tanwin, bisa kita tambah al, bisa kita tambah harful jar. Sujudun juga demikian. As-sujudu. Kaful khitab itu domir. Misalkan uh, ilaika, alaika. Kemudian Muhammadun bisa tanwin, sajidun atau as-sajidu, uffin. Itu semuanya isim. Ini semuanya contoh-contoh isim. Wafaqallah. Insya Allah mudah Ibu ya untuk isim. Kemudian yang kedua adalah fi'lun. Fi'lun sebagaimana kita eh, bahas tadi, fi'lun itu ada tiga macam berdasarkan waktunya. Ada fi'lun madin. Fi'lun madin itu ciri-cirinya apa? Fi'lun madin itu kullu kalimatin taqbalu ta'at ta'nis as-sakin. Setiap fi'lun atau setiap kata yang bisa diakhiri tak ta'nis as-sakinah. Satu-satunya kata yang bisa diakhiri tak ta'nis as-sakinah itu hanya fi'lun madin. Misalkan sajada bisa jadi sajadat. Zahaba jadi zahabat. Yang bisa diakhiri tak taknis as-sakinah. Tak taknis yang tandanya sukun yaitu hanya fi'lun madin.
ta'nis as-sakinah itu hanya di belakang fi'lun madin saja. Begitu ya, Bu ya? Itu ciri-ciri fi'lun madin. Tapi kalau secara makna maksudnya fi'lun madin itu apa? Kata kerja lampau, menunjukkan waktu yang telah lampau. Berikutnya yang kedua ada fi'lun mudhari'. Fi'lun mudhari' kalau secara makna maksudnya menunjukkan waktu sekarang atau yang akan datang. Bisa menunjukkan waktu sekarang, bisa menunjukkan waktu yang akan datang. Insyaallah mahasiswa sekalian sudah paham kalau itu. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya paling mudah adalah di sana dhabituhu kullu kalimatin taqbalu lam. Setiap kata yang bisa diawali lam. Setelah lam itu pasti fi'lun mudhari'. Contohnya misalkan yasjudu jadi lam yasjud. Asjudu jadi lam asjud. Nasjudu lam nasjud. Tasjudu jadi lam tasjud. Dan ciri-ciri yang lain dari fi'il mudhari adalah fi'il mudhari itu selalu diawali harful Harful mudhara'ah. mudhari'. Ya kan Ibu kan? Ya, Beda dengan fi'il madin. Fi'il madin tidak ada harful mudhara'ah di awal. Sedangkan fi'il mudhari selalu diawali harful mudhara'ah. oh, fi'il madin. Enggak mesti 3 huruf ya Ustadz ya kalau fi'il madin. Fi'il madin. Fi'il madin eh, tidak pasti 3 huruf, tapi minimal itu 3 huruf. Nggak mungkin kurang dari 3 huruf. Mm-mm. Gitu ya. Ya, Fi'lun madin itu minimal 3 huruf, tidak mungkin kurang dari 3 huruf. Berbeda dengan ism dan harf. ya. Subhanallah. Baik. Berikutnya yang ketiga adalah fi'lul amr. Fi'lul amr itu kalau secara makna fi'lul amr itu menunjukkan permintaan. Permintaan itu bisa berupa permohonan atau perintah kan itu. Ya atau ya? Mm-mm. Ya, Ustaz. Fi'lul amr, amr itu permintaan. Permintaan itu kalau dari atasan kepada bawahan itu namanya perintah. Tapi kalau permintaan dari bawahan ke atasan itu namanya permohonan. Ya kan Ibu bilang? Ya, Makanya kalau kita berdoa itu pakai fi'il amr. Apakah berarti kita memerintah? Enggak, kita memohon, bukan memerintah. Ya kan Ibu bilang? ya. Ya, Ustaz. Tapi ciri-cirinya apa? Di sini disebutkan ciri-ciri yang mudah adalah kullu kalimatin taqbalu ya al-mukhatabah ma'ad dalal ala talab. Setiap kata yang bisa bersambung belakangnya dengan ya mukhatabah. Ya mukhatabah itu perubahan dari domir anti. Bersamaan dengan itu juga menunjukkan tolak. Intinya sebenarnya amr itu menunjukkan tolak, menunjukkan permintaan. Namun tidak cukup hanya kita katakan ciri-cirinya menunjukkan tolak saja, karena fi'lun mudhari itu kalau diawali lamul amr juga bisa menunjukkan tolak. Demikian juga kalau misalkan diawali la an-nahiyah juga bisa menunjukkan tolak. Jadi kalau ciri-ciri amr nggak cukup hanya menunjukkan tolak, menunjukkan permintaan. Nah, makanya di sini ditambahkan yang lain menunjukkan tolak bersama dengan itu juga bisa disambung dengan ya mukhatabah, karena ya mukhatabah itu hanya ada pada fi'lun mudhari dan fi'l amr. Tapi kalau bersamaan, ya mukhatabah dan talab itu bersamaan, itu maka hanya ada pada fi'l amr saja. Wafaqallah jami'. Makanya di sana uh, disebutkan demikian dan contohnya kalau misalkan kata usjud, kita tambahkan ya mukhatabah jadi usjudi dan itu menunjukkan talab. Begitu Ibu ya? Mm-mm. Tapi sebenarnya tanpa dijelaskan seperti ini, insya Allah ibu-ibu sekalian sudah paham apa maksudnya dari masing-masing kata ini, isim fi'il dan harf, dan sudah bisa membedakan antara masing-masing. Jangan ibu ya. Wafaqanallah jami'. Kita murajaah saja di sini sebagai pendahuluan. Hal min soal, Mahat? Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Yang belum kita bahas adalah harf, ya kan ibu ya? Yang Ya, ketiga adalah harf. Harf itu bagaimana? Harf itu ciri-cirinya atau dhabitnya itu kullu kalimatin la taqbalu syai'an mimma sabaq min alamatil ism wal fi'al. Setiap kata yang tidak memiliki semua ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, baik dari ciri-ciri ism
maupun fi'lun. Semua kata yang tidak memiliki ciri-ciri ism dan tidak memiliki ciri-ciri fi'lun, maka masuk ke harf. Nah, dan harf itu tadi, kalau secara makna itu kata bantu yang tidak bisa jelas maknanya kecuali kalau disusun dalam kalimat. Subhanallah. Dan harf itu tidak ada minimal huruf. Jadi ada yang harf itu hanya satu huruf, dua huruf gitu. Berbeda dengan fi'lun. Kalau fi'lun itu, fi'lun madhi misalkan minimal tiga huruf. Tidak ada yang kurang dari tiga. Kalau contohnya di sana. Contoh dari harf apa? Bisa luhu hal. Hal itu ism apa? Harful istifham mas sekalian. Hal itu kata tanya, ya kan Ibu ya? Iya. Mungkin ibu sekalian masih ingat saya pernah menyampaikan kata tanya atau istifham di dalam bahasa Arab itu ada 9. Dari 9 itu, dua di antaranya itu merupakan harf. Dua itu harf. Sedangkan 7 sisanya adalah ism. Kita ingat-ingat ya, Bu ya. Jadi dua itu harf dan 7-nya adalah ism. Nanti yang ism itu akan masuk ke pembahasan ism nanti. Adapun dua yang merupakan harf itu adalah hal dan a. Nah, hal dan a itu merupakan harf, harf istifham. Itu ya, Bu ya. Kemudian ada lam, lam itu harfu jazmin. Kemudian ada min, min ini ibu ya, bukan man. Kalau man ism, kalau min ini baru harful jar. Kemudian ada lamul amr juga harf. Untuk Allah jam. Itu terkait dengan harf. Mudah insya Allah. Hal min soal Muhammad? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan terlebih dahulu masih ke pendahuluan Muhammad sekalian. Ini pembahasan yang kedua, yaitu pembagian isem. Kalau tadi pembagian seluruh kata di dalam bahasa Arab, sekarang isem itu, isem ya, bukan kita tidak membahas harf atau fi'lun. Sekarang kita bahas isem saja. Isem itu eh, ada yang mu'rab dan ada yang mabni, gitu. Ini pembagian di sini. Jadi berdasarkan i'rab, nah, apa? Belum i'rab mabni. Nakirah ma'rifah maksud saya. Sekarang, astagfirullah. Berdasarkan nakirah dan ma'rifahnya, isem itu dikelompokkan menjadi dua. Ada isem nakirah, ada isem ma'rifah. Nakirah itu non-spesifik, sedangkan ma'rifah itu spesifik. Gitu Ibu ya. Insya Allah ini sudah paham juga Mas sekalian. Jadi tidak kita artikan nakirah itu umum, tidak. Kemudian ma'rifah itu kita artikan khusus, juga tidak juga. Tapi nakirah itu non-spesifik, sedangkan ma'rifah itu spesifik. Karena kalau pembahasan umum dan khusus itu maksudnya berbeda. Dan ada pembahasannya tersendiri di dalam bahasa Arab dan di dalam usul fikih. Jadi nakiroh itu bisa sifatnya umum, ma'rifah juga bisa terkadang sifatnya umum. Nakiroh itu misalkan nakiroh kalau dinafikan, misalkan nakiroh kalau dinafikan maka hukumnya umum. Misalkan di dalam lafzul jalalah paling mudah contohnya yang kita temukan sehari-hari di dalam lafzul jalalah apa bukan lafzul dalam lafaz tahlil la ilaha illallah kata ilah di situ bentuknya nakirah tidak ada alnya ya kan Ibu ya. Halo, Iya. kata Iya, di Ustaz. dalam lafaz tahlil la ilaha illallah kata ilah di situ bentuknya nakirah tidak ada alnya ya tuh ya. Iya, Ustaz. Itu sifatnya umum di situ mencakup semuanya. Karena kenapa? Karena dinafikan sebelum. Betul-betul tidak ada sesembahan yang berhak disembah sama sekali. Umum, dimanapun, kapanpun, dalam wujud apapun. Nah, lalu baru dikecualikan setelahnya. Illallah. Kecuali Allah, hanya Allah saja. Kemudian ma'rifah itu juga bisa sifatnya umum. Misalkan di dalam lafaz tahmid, alhamdulillah, alhamdu di situ ma'rifah ya, tuh ya.
Iya. Alhamdu. Ah, Al. itu ma'rifah. Alhamdu itu kan ada al, ya kan? Ma'rifah. Ma'rifah kalau musbat, ma'rifah kalau tidak dinafikan, maka sifatnya umum, menunjukkan keumuman. Berarti alhamdu berarti seluruh pujian lillah untuk Allah. Gitu Iya. ya, bukan? Iya. Baik. Jadi pembahasan umum dan khusus itu berbeda dengan pembahasan nakirah ma'rifah karena masing-masing dari nakirah dan ma'rifah itu bisa menunjukkan keumuman dan terkadang juga bisa menunjukkan kekhususan. Intinya nakirah itu adalah non spesifik dan ma'rifah itu spesifik. Adapun ciri-cirinya, dhabituhu, nakirah adalah kullusmin yakbalu al. Setiap isem yang bisa ditambahkan al di awalnya, maka itu adalah nakirah yang bisa ditambahkan al. Kalau yang sudah ada alnya, maka tidak bisa ditambah al lagi. Berarti ma'rifah. Gitu kan Ibu kan? Jadi nakirah itu, isem nakirah itu isem yang bisa ditambahkan al. Bukan yang sudah ada alnya, tapi nakirah itu yang bisa ditambahkan al. Gitu ya Bu ya? Wadah Wahad? Iya, Ustaz. Jadi contohnya misalkan di sana banyak. Ilah bisa jadi al-ilah, rojul jadi ar-rojul, masjid al-masjid, sajid as-sajid, sujud as-sujud, sajjadah jadi as-sajjadah. Semuanya bisa ditambah al. Selama bisa ditambah al, maka itu nakir. Kalau yang sudah ada alnya bagaimana? Kalau sudah ada alnya nggak bisa ditambah al lagi, berarti sudah ma'rifah. Gitu kan Ibu kan? Dan dobitnya apa berarti kalau ma'rifah? Ciri-cirinya apa? Kullus min layak baru al. Setiap isem yang tidak bisa ditambah al. Setiap isem yang tidak bisa ditambah al, yaitu ma'rifah. Dan ma'rifah itu ada berapa mahasiswa sekalian? Hmm, ada berapa? Ma'rifah itu ada berapa? 7 kali. 7. Nah, banyak yang menyebutkan di kitab-kitab Mukhtasar itu ada 6, tapi sebenarnya ada 7 yang dianggap sebagai ma'rifah. 7. Jadi 7 tadi mungkin tadi Bu Anita sempat menyebutkan pada pembahasan isem tadi. 7. Mungkin maksudnya Bu Anita 7 isem yang ma'rifah. Ya? Mm-mm. 7 isem ma'rifah. Tapi kan tidak semua isem ma'rifah. Kalau yang ma'rifah itu hanya 7 saja. Naam sahih. Yang ma'rifah itu hanya 7 saja. Apa itu 7 mas sekalian? Pertama Ah, yang diawali al. Ya, Ibu ya. mm-mm. Kemudian ism alam. Ism Iya. alam. Nama orang, nama daerah, nama merek. Itu juga ma'rifah. Ism Mm-mm. alam. Kemudian ism domir, semua domir itu juga ma'rifah. Kemudian ism isyarah, semua ism isyarah Iya. juga ma'rifah. Kemudian ism mausul, semua ism mausul juga ma'rifah. Yang keenam apa Ibu sekalian? Masih ingat? Itu apa Idofah. mudofah, apa mudori Ah, mudofah. al-mudhafu ilal ma'rifah. Al-mudhaf ilal ma'rifah. Jadi mudhaf, jika mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf jadi ma'rifah juga. Begitu kan Ibu? Ya? Iya. Mm-mm. Kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka mudhaf tetap nakirah. Jadi al-mudhafu ilal ma'rifah. Kemudian yang ketujuh apa? Yang dihukumi sebagai ma'rifah juga, yaitu dalam pembahasan munada, di sana ada yang disebut dengan nakirah maksudah. Tapi memang kita belum mempelajarinya namanya. Nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu bentuknya nakirah, tapi ada satu orang tertentu yang dimaksud. Maka itu dihukumi sebagai ma'rifah juga. Masih yang penting itulah. Kalau pada umumnya menyebutkan hanya 6 saja, tapi secara detail itu ada tambahan satu lagi, yaitu nakirah maksud. Akhirnya ya sudah. Ya. Ma- bukan ya sudah. Maksudah ya. Ma kok sudah pakai sod. Dari kata kosoda. Jadi Oh, sudah. bentuknya nakirah, tapi ada satu tertentu yang dimaksud gitu. Dari maksudah itu ya sudah jadi bahasa Indonesia maksud. Hmm. Ya, ya, ya. Misalkan saya memanggil ya ya ustadu, ya ustadu, gitu ya. Ya ustadu. Kalau saya baca seperti itu berarti
ada satu orang tertentu, satu ustadz tertentu yang saya panggil. Bukan yang penting ustadz siapapun, bukan begitu kan, Mas? Kalau misalkan yang penting ustadz siapapun itu yang saya panggil, ya maka saya bilangnya ya ustadzan, gitu. Itu baru betul-betul nakiroh, nakiroh ghairu maksudah, nakiroh yang tidak ada maksud tertentu. Yang penting siapapun, gitu, dari non spesifik. Tapi kalau ya ustadz itu spesifik, ada satu tertentu yang dimaksud. Ya ustadzu, wahai ustadz. Itu contoh dari nakiroh maksud. Kurang lebih seperti itu, Bang Haskan. Ini pembagian isem menjadi nakiroh dan ma'rif. Hal min soal. La yujad. Sama Ustaz. Ayo, Ustaz. Mudah kan Ibu ya? Berikutnya ini atamhid asadis. Pendahuluan ketiga ya, sebelum kita masuk ke materi Arab intinya. Aqsamul kalimah ini pembagian kata lagi. Seluruh kata di dalam bahasa Arab. Bukan pembagian isem saja. Kalau pertama tadi kita membahas seluruh kata di dalam bahasa Arab, dikelompokkan menjadi tiga. Ada isem, fi'il, harf. Dan pembagian kedua tadi hanya isem saja. Ada nakirah ma'rifah. Kita kembali ke pembagian ketiga. Ini pembagian seluruh kata di dalam bahasa Arab. Aqsamul kalimah min haitsul i'rab wal bina. Seluruh kata di dalam bahasa Arab itu dihukumi imma mu'rab, imma mabni. Pasti itu. Seluruh kata di dalam bahasa Arab itu hanya kalau di pembahasannya mu'rab sama mabni, maka pengelompokannya menjadi dua ya. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu kullu kalimatin yataghayyaru akhiruha litaghayyuri i'rabiha. Singkatnya, mu'rab itu adalah setiap kata yang akhirannya bisa berubah jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Apa mu'rab tadi? Setiap kata Yang yang akhirannya bisa berubah. setiap kata yang akhirannya bisa berubah jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Itu perlu digarisbawahi. Jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Karena nanti kata yang mabni itu terkadang bisa berubah juga akhirannya, tapi bukan karena faktor i'rab. Misalkan karena penyelarasan bunyi, misalkan seperti itu. Itu terkadang mabni itu juga bisa berubah, tapi bukan karena faktor i'rab, karena penyelarasan bunyi. Gitu Ibu ya. Misalkan domir, misalkan domir haul ghaib itu hu, tandanya dhammah. Tapi kalau misalkan kita sambung dengan fi, dari fihi, alaihi, itu berubah menjadi kasroh, itu bukan karena faktor i'rab, tapi karena faktor penyelarasan bunyi dengan bunyi ya sebelumnya, ya sukun sebelumnya. Gitu ya, Bu ya? Waduh, Mahat. Lebih Ustaz. Jadi mu'rab itu yang akhirannya bisa berubah jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Faktor i'rab harus pengaruhnya faktor i'rab. Kalau faktor yang lain belum tentu. Baik. Sedangkan mabni sebaliknya, kullu kalimatin la yataghayyaru akhiruha litaghayyuri i'rabiha. Setiap kata yang akhirannya tidak bisa berubah meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Setiap kata yang akhirannya tidak bisa berubah meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Itu ya. Jadi tidak bisa berubah dengan faktor i'rab. Kalau faktornya yang lain seperti penyelarasan bunyi tadi bisa jadi berubah. Tapi kalau karena faktor i'rab saja maka tidak bisa berubah. Bal talzamu halatan wahidah. Tapi bentuknya hanya satu saja. Tidak berubah-berubah. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Lebih Ustaz. Ya. Ada soal? Ada pertanyaan Mahat? Sama Ustaz. La yujad. Sampai di sini masih mudah Ibu ya? Allah Ustaz. Kok, kok ketawa? Gak apa-apa, Ustaz. Sambil sambil Alhamdulillah. sambil nginget-nginget Ustaz. Gimana?
Mudah kan Ibu ya? Mudah insya Allah. Jadi tadi Udah, pembagian Ustaz. kata Sahlun, sama sahlun, sahal. Insya sahlun. Allah. Jadi yang pertama tadi pembagian kata ada ism, ada fi'il, ada harf. Kemudian pembagian kedua ada ism, nakiroh, dan ma'rifah. Kemudian pembagian ketiga ada kalimah mu'rabah dan kalimah mabniyah. Ada mu'rab, ada mabni. Subhanallah jami. Ini semuanya baru muqaddimah Mas sekalian. Kita belum masuk ke pembahasan i'rab. Dan muqaddimah ini penting Mas sekalian. Kenapa? Karena ketika kita meng-i'rab, langkah yang pertama kali harus kita lakukan adalah menentukan jenis kata. Nah, ini kata apa? Apakah ini ism atau fi'lun atau harf? Itu langkah yang paling pertama harus kita ambil saat meng-i'rab. Nah, baru kita sesuaikan. Kalau misalkan harf, maka i'rabnya harf itu bagaimana? Kalau ism, maka ini nanti harus kita lihat lagi. Ini ismnya ism mabni atau mu'rab. Mabni atau mu'rab. Kembali ke pembagian yang ketiga ini. Ism, kalau ism ini ism mabni atau mu'rab. Kemudian kalau fi'lun, jenisnya ini jenis apa? Apakah madhi, mudhari atau amr? Kalau madhi sama amr, pasti mabni. Kembali ke pembagian ini lagi. Kemudian kalau mudhari ada yang mu'rab, kebanyakan yang mu'rab, namun ada yang mabni. Maka seperti itu. Jadi muqaddimah ini penting tetap dalam i'rab. Jadi tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Adapun di ad-darsul awal muqaddimah ini tidak disebutkan karena mungkin sudah dicukupkan dengan pembahasan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Setelah ini mahasiswa sekalian, baru kita sedikit demi sedikit masuk lebih jauh. Setelah kita paham tadi bahwasanya semua kata di dalam bahasa Arab itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Mu'rab itu bagaimana dan yang mabni itu bagaimana sudah kita pahami tadi. Sekarang pengelompokannya bagaimana? Maksudnya kata apa saja yang mabni dan kata apa saja yang mu'rab. Bagaimana Mas Sekali? Kata apa saja yang mabni dan kata apa saja yang mu'rab. Maka kita harus memahami pengelompokan ini di slide berikutnya, Mas Sekali. Dari semua kata di dalam bahasa Arab itu dikelompokkan menjadi dua, Mas sekalian. Ada yang disebut dengan al-mabniyat. Al-mabniyat itu maksudnya kelompok kata yang semuanya itu mabni. Tidak ada pengecualian satupun. Jadi semuanya mabni. Namun ada kelompok kata yang kedua. Kelompok kata yang bagaimana yang kedua? Aglabuha mu'rabah. Mayoritasnya mu'rab. Wa ba'duha mabniyah. Namun ada sebagian yang mabni. Mayoritasnya mu'rab, tapi ada yang mabni. Ada pengecualian. Berarti begitu Ibu ya. Dan ini pembagian ini harus kita pahami karena nanti cara mengi'rabnya berbeda Ibu sekalian. Perlakuan i'rabnya berbeda antara kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua. Kelompok pertama dulu. Ini kelompok pertama ini al-mabniyat. Ini yang paling mudah. Al-mabniyat itu kelompok kata yang semuanya mabni. Tidak ada pengecualian sedikit pun. Al-mabniyat itu ada berapa? Ada tiga macam. Al-mabniyat itu ada tiga macam. Apa saja? Al-huruf, al-af'al, al-madiyah, dan af'alul amr. Al-huruf, maksudnya harf. Semua harf. Tidak ada pengecualian. Semua harf itu mabni. Begitu Ibu ya? Wadah Mahat? Habis, Ustaz. Jayid. Berikutnya fi'lun madin. Fi'lun madin bagaimana? Al-af'al al-madiyah. Naam. Semua fi'lun madin itu juga mabni. Tidak ada pengecualian. Demikian juga fi'lul amr. Semua fi'lul amr itu mabni. Kita harus ingat. Tiga. Al-mabniyat as-salas. Tiga kelompok kata yang selalu mabni. Ada harf, fi'lun madin, dan fi'lul amr. Semuanya mabni. Ini nanti cara mengi'rabnya itu khusus. Cara mengi'rabnya khusus. Berbeda dengan kelompok kata yang kedua. Kalau kelompok kata yang kedua tadi apa, Om? Aglabuha mu'rabah. Mayoritasnya mu'rab. Namun ada sebagian yang mabni. Kalau tadi al-mabniyat, al-mabniyat itu sudah kita sebutkan ada harf, ada fi'il madin, dan ada fi'il amr.
Berarti tersisa jenis kata apa saja uang sekalian yang belum kita sebutkan? Film Dori. Fi'il mudhari, kemudian ada lagi Apa ya? apa Om yang belum kita sebutkan di sini? Dari Film Dori. macam-macam kata di dalam bahasa Arab tadi Om. Oh, Ah, isem. Isem. isim. Ah, ism Om ya, ism dan fi'il mudhari. Jadi al-mabniyat ada tiga, huruf, fi'il madin, fi'il amr. Berarti yang masuk ke kelompok kedua, yaitu yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni, itu ada dua, yaitu ism atau al-asma, jamaknya, dan fi'il mudhari Film. atau al-af'al al-mudhari'ah, jamak. Itu ya, Bapak ya. Nah, Sampai Ustaz. di sini peta pembagiannya, insya Allah bisa dipahami, Bapak ya. Insya Allah. Al-mabniyat itu ada tiga, semuanya mabni, tidak ada pengecualian. Ada harf, fi'il madin, fi'il amr. Kalau ism dan fi'il mudhari itu mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Sampai di sini bingung tidak Mas sekalian? Insya Allah enggak, Ustaz. Tidak Om ya? Jayid. Kita sedikit kembali ke al-mabniyat yang fokus ke kelompok yang pertama ini Ibu sekalian. Ada tiga macam kata yang semuanya itu mabni, yaitu harf, fi'il madhi dan fi'il amr. Ini saat kita mengi'rab, kita selalu mengatakan kelompok kata ini selalu kita katakan mabni dan la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab itu kalau kita artikan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu ya, Bu. Jadi kalau kita mengi'rab harf selalu kita katakan ini harf dan selalu mabni dan la mahalla lahu minal i'rab. Akhirnya. Fi'il madin juga demikian, la mahalla lahu minal i'rab. Fi'il amr juga demikian, la mahalla lahu minal i'rab. Nanti berbeda dengan kalau misalkan ism mabni atau fi'il mudhari mabni, itu i'rabnya i'rab mahalli, kita katakan fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin atau fi mahalli jazmin. Tapi kalau al-mabniyat as-salas, tiga kelompok kata yang mabni ini, harf fi'il madhi dan fi'il amr, selalu kita katakan i'rabnya la mahalla lahu minal i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu ya, Bu ya? Oh, Ustaz. Oke, Muhammad. Jadi, Oke. berikutnya pertanyaannya, Mas sekalian, kalau misalkan kita katakan harus fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni, maka tanda binanya apa? Sebagaimana mu'rab itu ada tanda i'rabnya, maka mabni juga ada tanda binanya, ya kan Ibu ya? Misalkan kalau kita katakan fi itu harful jar mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Sukun itu berarti tanda binanya. Mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Berarti kira-kira tanda binanya masing-masing dari kelompok kata ini bagaimana Mas sekalian? Kita bahas satu persatu. Al-huruf. Al-huruf. Ma alamatu binaiha? Alamatu binaiha harakatu awakhiriha. Jadi kita katakan mabniyun, tanda binanya mabniyun ala harakati awakhiriha, sesuai dengan harokat terakhir. Maka di sana ada empat kemungkinan tanda binanya harf. Bisa mabniyun ala sukun, bisa mabniyun ala fathi, bisa mabniyun ala kasri, bisa juga mabniyun ala dham. Kita tinggal perhatikan saja harokat terakhirnya apa. Mudah Ibu sekalian. Ya, Arab harf itu paling mudah. Selalu mabni dan tanda binanya tergantung harokat terakhirnya apa dan la mahalla lahu minal i'rab. Sudah selesai. I'rabnya harf itu seperti itu. Contohnya di sana min. Min itu mabniun ala sukun karena memang harokat terakhirnya sukun. Saufa itu mabniun ala fathi karena harokat terakhirnya fathah. Li. Li itu satu harf saja dan tandanya kasroh. Maka mabniun ala kasri. Kemudian mundu itu harokat terakhirnya dhammah berarti mabniun ala dhamm. Saya contohkan misalkan min saat kita mengi'rabnya. Min
Itu adalah harful jar mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Itu i'rabnya mudah simpel. Begitu Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Insya Allah nggak Ustaz. Tindaknya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Berikutnya, fi'lun madin bagaimana? Fi'lun madin juga mudah Ibu sekalian. Kita ambil cara yang paling mudah dan paling banyak diterapkan orang-orang zaman sekarang. Alamatu bina al-af'al al-madhiyah. Tanda bina pada fi'lun madin. Apa tanda binanya? Sama dengan tanda binanya harf, yaitu mabniyun ala harakati awakhiriha. Mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Tinggal kita lihat dan perhatikan saja harokat terakhirnya apa, maka itu tanda binanya. Ini adalah cara yang paling mudah atau madhab yang paling mudah untuk mengi'rab fi'lun madin. Tanda binanya harokat terakhirnya. Karena di sana ada madhab yang lain sebenarnya. Dan madhab ini, kalau madhab yang lain ini mungkin sudah tidak banyak diterapkan karena agak ribet gitu ya. Kalau madhab yang lain mengatakan tanda binanya fi'lun madin itu selalu fathah, selalu fathah. Nggak mungkin nggak, selalu fathah. Hanya saja fathahnya zahirah atau muqaddarah, hanya saja fathahnya nampak atau tidak nampak. Seperti di dalam beberapa kitab, seperti kitab Al-Ajurumiyah, Al-Ajurumiyah, di sana menggunakan madhab itu. Tanda binanya fi'lun madin itu selalu fathah. Namun kita di sini mengambil madhab jumhur ulama sekarang saja. Kebanyakan orang zaman sekarang menggunakan madhab yang ini. Tanda binanya fi'lun madin itu apa Ibu sekalian? Harokat terakhirnya. Tinggal kita perhatikan harokat terakhirnya apa. Maka di sana ada tiga kemungkinan tanda bina fi'lun madin berdasarkan harokat terakhirnya. Bisa mabniun al-fathi jika akhirannya fathah, contohnya seperti dhahaba, dhahaba, dhahabat. Nah, itu akhirannya fathah. Bisa mabniun ala dhammi saat bersambung dengan wawul jamaah seperti dhahabu. Ba-nya itu huruf terakhirnya dhammah, maka mabniun ala dhamm. Bisa mabniun ala sukun saat bersambung dengan dhamir mutaharrik, saat bersambung dengan dhamir yang berharokat. Dimulai dari nun niswah. Contohnya dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Baknya sukun semua. Jadi hanya ada tiga kemungkinan tanda bina fi'lun madin. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa sukun. Wafaqanallah jami. Hal min soal? Bingung tidak mas sekalian? Sama Ustaz. Jadi tinggal diperhatikan harokat terakhirnya. Saya contohkan kalau kita mengi'rab fi'lun madin. Dhahaba misalkan. Dhahaba itu fi'lun madin mabniyun alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Itu cara i'rabnya seperti itu. Sudah selesai. Segitu saja. Fi'lun madin, kita sebutkan jenisnya. Fi'lun madin, kemudian mabniyun alal fathi. Itu hukumnya mabni dan tanda binanya fathah mabniun al fathi kemudian la mahalla lahu minal i'rab tidak mempunyai kedudukan i'rab. Gitu ya Bu ya. Hal min soal, ada pertanyaan Muhammad? Nama Ustaz. Muhammad sekalian, ada yang bingung di sini? Mbak Anita bingung tidak Bu? Ya sudah dicermati dulu.
Mudah-mudahan saya bisa cepat menyelesaikan ini sehingga saya bisa kirimkan nanti itu sekali. Hmm. Sebenarnya saya udah sering ya Ustadz, cuma ya emang kadang Lupa. istilahnya aja suka lupa-lupa ya, biasa penyakit lu. Udah sering. Oke. Makanya harus sering diulang-ulang. Om. Fathal aja. Intinya mudah kalau fi'il madin kemudian harf fi'il madin itu tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Tinggal kita perhatikan saja harokat terakhirnya apa. Semuanya selalu mabni dan tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Kemudian selalu la mahalla lahu minal i'rab. Halalahu. Bisa sih kita katakan la mahalla laha boleh juga. La mahalla laha. Yang penting kita bisa menyebutkan alasannya saja. Kenapa kok kita bilang lahu atau kenapa kita bilang laha. Lahat. Halalahu. Halalahu. Kalau kita bilang lahu itu untuk mudzakkar karena kita membahas harf fi'il madin dan fi'il amr fi'lun itu juga mudzakkar harf juga mudzakkar tapi kalau kita katakan la mahalla laha untuk muannas maka maksudnya adalah kalimah la mahalla laha kalimah itu muannas. Kita lanjutkan sedikit umat sekalian Ya, Ustaz. fi'il amr. Ya. Untuk fi'il amr ini kita insya Allah kita tutup dengan fi'il amr ini nanti. Untuk fi'il amr ini perlu sedikit perhatian Om Haji kalian. Nggak apa-apa Om ya, ini udah malam. Fi'il amr. Fi'il amr, semua fi'il amr itu juga mabni Om sekalian. Tidak ada pengecualian. Semua fi'il amr itu mabni. Domirnya anta, antum, anti, antunna. Semuanya mukhatab itu. 6 itu tetap mabni. Semuanya mabni. Tidak ada pengecualian. Hanya saja tanda binanya. Tanda binanya bagaimana? Sukun bukan ya? Bagaimana Om? Sukun bukan. Tanda binanya. Salah satu kemungkinan tanda binanya fil amr itu sukun. Tapi tidak selalu. Tidak selalu tanda binanya fil amr itu sukun. Karena sebenarnya seperti yang kita pelajari sebelumnya, fil amr itu kan kita ambil dari fi'lun mudhari, ya kan Ibu ya? Iya. Fi'lul amr itu kita ambil dari fi'lun mudhari yang majzum. Kita tambahkan. Dari fi'lun mudhari yang majzum. Bukan hanya fi'lun mudhari saja, tapi dari fi'lun mudhari yang majzum. Jadi bentuk akhiran fi'l amr itu persis seperti tanda jazm pada fi'l mudhari. Dengan kata lain, fi'l amr itu selalu mabniun ala misli halati mudhari'ihi fil jazm seperti kita tuliskan di layar atau istilah-istilah yang sering disebutkan di dalam kitab-kitab nahwu fil amr itu mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Kalau kita terjemahkan mudahnya fil amr itu mabni dan tanda binanya seperti tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Tanda binanya seperti tanda jazm pada fi'il mudhari'nya. Kalau pada fi'il mudhari'nya tanda jazmnya adalah sukun, berarti ya mabniun ala sukun. Kalau pada fi'il mudhari'nya tanda jazmnya adalah hadzfun nun, berarti tanda binanya fi'il amr juga hadzfun nun. Kalau pada fi'il mudhari'nya tanda jazmnya hadzfu harfil illah, maka tanda bina fi'il amrnya juga hadzfu harfil illah. Kalau pada saat fi'lun mudhari'nya sudah mabni sejak awal dan mabniun alal fathi tanda tanda binanya fi'lun mudhari'nya fathah maka saat dijadikan fi'il amr juga mabniun alal fathi.
Jadi ada 4 kemungkinan tanda bina fil amr rumah sekalian. Ada berapa rumah sekalian? 4, Ustaz. 4 apa rumah? 4 tanda bina. Tanda bina. 4 tanda bina ya, bukan 4 yang lain. Kalau Kata agak yang lain tuh agak wanita. agak agak sensitif, ini biar ibu gak ngantuk udah malam. Ya Allah. Bina. Ada 4 kemungkinan tanda bina fil amr ibu sekalian. Bisa hadfun nun, mabniun ala hadfin nun, bisa mabniun ala harfil illah. Tanda binanya dihapus huruf illahnya. Bisa juga yang ketiga mabniun alal fathi, tanda binanya fathah. Bisa juga mabniun ala sukun, tanda binanya sukun. Dan ini yang familiar untuk kita, itu sukun yang pertama kali kita pelajari. Kapan masing-masing tanda bina ini berlaku, mas sekalian? Yang pertama, mabniun ala ala hadfin nun. Mabni dan tanda binanya adalah dihapus huruf nunnya jika fi'lul amr itu berasal dari al-af'alul khamsah. Idza kana mudhari'uhu minal af'alil khamsah. Jika fi'il amr ini berasal dari al-af'alul khamsah. Masih ingat masih kalian al-af'alul khamsah itu yang bagaimana? Al-af'alul khamsah itu fi'il mudhari Ada yang nun ya, diakhiri nun. aliful istain, wawul jamaah atau yaul mukhatabah. Alif, waw, ya. Aliful istain, wawul jamaah, yaul mukhatabah. Itu ibu ya. Iya. Jayid. Maka di sana ada tiga, ada 3 bentuk fi'il amr yang dihapus huruf nunnya, tanda binanya dihapus huruf nunnya. Misal di sana usjudu, misal aslinya fi'il mudhari'nya tasjuduna, antum tasjuduna. Saat majzum, misalkan kita tambah lam, jadi lam tasjudu, dihapus huruf nunnya, majzum tanda jazamnya, dihapus huruf nunnya. Maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus huruf nunnya. Jadi usjudu mabniun ala hadfin nun. Antuma misalkan antuma baik mudzakkar maupun muannas. Usjuda fi'il mudhari'nya aslinya antuma tasjudani, ada nunnya. Saat majzum misalnya lam tasjuda, tanda jazmnya dihapus huruf nunnya. Alamatu jazmihi hadfun nun, dihapus huruf nunnya. Maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus huruf nunnya. Jadinya usjuda mabniun ala hadfin nun. Kemudian yang bersambung dengan ya mukhatabah. Usjudi. Ini aslinya mudhari'nya anti tasjudina. Ada nunnya. Saat majzum misalnya lam tasjudi. Tanda jazmnya dihapus huruf nunnya. Hadfun nun. Maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus huruf nunnya. Jadinya usjudi mabniun ala hadfin nun. Faqanallah jami. Bingung tidak mas sekalian? Sama Ustaz. Mudah-mudahan tidak bingung. Untuk yang kedua, kondisi kedua, yaitu tanda binanya hadfu harfil illah. Kapan itu berlaku? Itu berlaku jika huruf terakhirnya adalah huruf illah. Atau istilahnya apa om? Fi'lun naqis. Atau fi'lun mu'talul akhir. Fi'lun yang diakhiri huruf illah. Fi'lun yang diakhiri huruf illah saat majzum, maka tanda jazmnya hadfu harfin illah, dihapus huruf illahnya. Maka saat menjadi fi'il amr sama. Saat menjadi fi'il amr juga tanda binanya hadfu harfil illah. Idza kana mudhari'uhu mu'talul akhir. Contohnya di sana ud'u, iqdi dan ikhsha. Ud'u ini dari da'a yad'u, yad'u.
anta tad'u. Kalau misalkan majzum jadi lam tad'u, dihapus huruf illahnya. Maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus huruf illahnya. Jadinya ud'u. Mabniyun ala hadfi harfil illah. Iqdi juga demikian dari qadha yaqdi. Anta taqdi. Saat majzum misalnya lam taqdi. Tanda jazmnya hadfu harfil illah. Maka saat menjadi fi'il amr juga sama dihapus huruf illahnya. Iqdi mabniyun ala hadfi harfil illah. Ikhsha dari khashiya yakhsha. Anta takhsha. Kalau majzum misalnya lam takhsha dihapus huruf illahnya. Majzum wa alamat jazmihi hadfu harfil illah. Maka saat menjadi fi'il amr juga dihapus huruf illahnya. Jadi ikhsha mabniyun ala hadfi harfil illah. Bingung tidak mas sekalian? Semoga Ustaz. Insya Allah enggak Om ya? Beneran Om? Insya Allah mudah-mudahan ini Bu Yanti mewakili yang baik. Atau mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu mas sekalian. Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Ustadz, sudah sisa-sisa. Sisa-sisa. Ya, takutnya kalau saya bahas Udah yang mulai kena ketiga ini, saraf ya Bu Anita. Iya, soalnya ini memang harus ya Benar-benar banget ya. konsentrasi penuh, tenaga penuh, kayak gitu loh. Kayak gini nih loh. Perut penuh ya Bu Anita. Kalau tadi Nah, kalau perut penuh malah ngantuk ya. benar kayak nanti pekan depan sebelum belajar minum kopi dulu. Saya nggak bisa minum kopi, Ustadz. Apa oh, yang kalau yang nggak bisa bikin ngantuk buat Bu Anita loh. Makan bakso. Ngantuk. nanti kenyang. Aduh, Ustazah. Ustadz. Wah, udah. Iya, kayaknya Nah, nih. kita cukupkan dulu saja karena ini yang ketiga ini mungkin Ya agak Ustaz ya. yang ketiga ini kan masalahnya belum kita pelajari sebelumnya. Benar. Mabniun alal fathi itu kalau bersambung dengan nunu taukid, sedangkan nunu taukid belum pernah kita pelajari. Nunu Iya, Ustaz. taukid insya Allah akan kita pelajari nanti di semester 8 insya Allah. Jadi Oh semoga Allah iya, memberikan kemudahan. nunu taukid. Sedangkan untuk yang keempat insya Allah. هل من سؤال أمهات قبل أن نختم؟ Nama Ustaz. Ini masih pendahuluan Ibu ya? Sabar Ibu. Ya Allah, ya Rob. Pendahuluan i'rab. Ustadz, Afwan, ini sih mah di luar inilah ya Ustadz ya. Udah ini mah nyambungnya ntar aja Ustadz minggu depan. Kalau misalnya Ustadz kan lu pernah bilang ya Ustadz, kalau Nah, misalnya kita dalam melakukan suatu ibadah itu, misalnya nih, taruhlah sholat gitu. Ustadz pernah bilang kalau usahakan tuh ritualnya itu dari awal sampai akhir tuh pakai pilih salah satu mazhab gitu kan. nah. Eh, nah, misalnya kalau gini boleh nggak sholatnya pakai mazhab Syafi'i gitu. Terus Hmm. wudunya kita pakai mazhab Hambali misalnya. Itu boleh? Sebagian ulama atau mungkin juga malah bisa dikatakan banyak ulama kalau antara dua amalan ibadah yang betul-betul berbeda tidak ada saling berhubungan itu boleh beda madhab. Tapi kalau misalkan dalam satu ibadah, pertama dalam satu ibadah, maka itu tidak boleh beda madhab, campur-campur nggak boleh. Demikian juga dalam dua ibadah yang saling berkaitan. Oh, ya. Kenapa? Seperti wudhu dan sholat. Kenapa? Karena wudhu itu adalah syarat sah sholat. Iya, iya. Wudhu itu adalah syarat sah sholat. Kalau misalnya, kita wudhunya pakai madhab Hanafi misalnya,
Wudunya madhab Hanafi itu menurut madhab Syafi'i nggak sah. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan wudunya pakai madhab Hanafi, kemudian sholatnya pakai madhab Syafi'i, ya nggak nyambung kan gitu. Nah, Ustaz. Ya, Ustaz. Cukup jelas. Makanya, Jazakumullah ya, makanya kalau Ustaz. misalkan kita umroh juga misalkan, ketika kita umroh, kemudian kita khawatir meskipun kita nggak tahu nanti akan terjadi atau tidak. Misalkan kita khawatir ketika tawaf itu nanti akan terjadi sentuhan antara kulit dengan kulit, laki-laki dan perempuan, ya kan? Itu kan mungkin terkadang terjadi seperti itu. Kalau kita khawatir seperti itu, ya sejak awal kita jangan pakai mazhab Syafi'i. Karena kalau di dalam mazhab Syafi'i, sentuhan kulit Iya, dengan kulit, laki-laki dan perempuan dengan atau itu tanpa. meskipun tanpa syahwat dan tidak ada penghalang, gitu ya. Kalau ada penghalang maka tidak. Tapi kalau tidak ada penghalang, meskipun tanpa syahwat, maka Mm-mm. itu membatalkan wudhu. Maka kalau misalkan kita berhati-hati biar lebih mudah, nanti misalkan mau mengikuti mazhab Maliki atau mazhab Hambali misalkan, ya sejak awal kita pakai mazhab eh, Hambali atau mazhab Maliki dari mulai wudunya, nih, misalkan wudunya jadi sejak awal itu ketentuan-ketentuannya pakai mazhab Hambali atau Maliki. Gitu ya, Bu ya. Iya, Ustaz. Subhanallah. Jazakumullah khair, Ustaz. Ustaz, saya izin ya minggu depan saya nggak ikut. Mau ke Aceh. Mau, Masya Allah. Ini nemenin suami. Oh, Masya Allah. Iya, Allah hafadzak. iya, Ustaz. Hari Allah. malam minggunya. Insya Allah minggu malam ikut. Oh gitu. Berarti ya malam Ahadnya ya, izin Mm-mm. malam, malam Seninnya bisa. Insya Insyaallah. Allah. Allah hafadzak ya Mas. Nah, mudah-mudahan nanti bisa lah tetap bisa menyimak rekaman. Dan ini Yes. mukadimah dan masalahnya. Nah, Baik, Ustaz. nampaknya tidak ada pertanyaan lagi dari Om Had. Nampaknya. Udah teler, Ustaz. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Mas sekalian maka kita cukupkan. Saya minta maaf, semoga apa yang kita bahas dan dari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terkhusus sembuh Siti Khadijah dan Bu Ashraf. Semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Amin. Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Amin. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah Amin. mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma ansur.
إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم Amin. اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين Amin. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار Amin. والمنافقين يا قوم Amin. وصلى Amin ya الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. وجزاكم Barakallahu الله fiik. Barakallahu fiik.